Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti pelajaran keislaman kita kembali. Untuk itu saya mau tanya kepada teman-teman sekalian, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semoga tetap sehat selalu. Semoga Allah selalu berikan kesehatan kepada kita semua, ya teman-teman sekalian. Kemudian semoga Allah tetap melindungi kita, menjauhkan kita daripada penyakit-penyakit yang ada di era sekarang, dan semoga COVID ini cepat berlalu dan kita bisa tatap muka seperti biasa. Oke, teman-teman sekalian, alhamdulillah kemarin pekan kemarin kita sudah membahas tentang sholat sunnah 2 rakaat untuk menghormati masjid. Masih ingat apa enggak nih? Masih ingat ya, jangan sampai lupa ya. Materi-materinya semoga tidak dilupakan sama teman-teman sekalian. Kemudian pertemuan selanjutnya kita membahas tentang sholat tahajud. Nah, gimana? Sudah ada yang melaksanakan sholat tahajud apa belum nih? Atau masih terlelap setiap malam masih tidur, susah bangun seperti itu? Ya, semoga dimudahkan ya kita untuk melaksanakan. Semoga hati kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat tahajud. Kenapa? Karena sholat tahajud itu sangat banyak keutamaannya. Ya, salah satunya keutamaannya kita akan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan diangkat derajat kita sampai derajat yang paling mulia. Itu untuk orang-orang yang sering melaksanakan sholat tahajud. Alhamdulillah, untuk pertemuan kali ini kita masih di bagian fikih, kita masih di lingkungan fikih. Insyaallah akan kita bahas tentang mandi wajib atau mandi besar. Nah, teman-teman sekalian sudah tahu apa itu mandi besar? Harusnya udah tahu ya, karena teman-teman sekalian sudah meranjak dari isinin atau 9 tahun. Nah, waktu pertemuan semester 1 kita udah bahas bahwasannya haidnya perempuan masanya itu pada 9 tahun paling lambat, dan laki-laki juga junubnya ketika 9 tahun, paling lambat itu 15 tahun. Nah, untuk itu mari kita bahas, kalau kemarin kita bahas tentang haramnya yang dilakukan ketika haid atau ketika junub. Nah, maka kita bahas tentang mandinya, kita bahas tentang bersucinya. Oke, teman-teman sekalian, siap ya kita bahas tentang ini. Semoga teman-teman sekalian akan dibukakan pintu pikirannya. Semoga Allah juga memberikan pengetahuan yang banyak terhadap teman-teman sekalian, terhadap kita semua. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian bisa fokus dulu ya ke materi ini. Baik, di sini ada mandi wajib. Yang pertama ada definisinya, penyebab mandinya, kemudian rukunnya, kemudian mandi yang sempurna, dan tata cara mandi pada wanita. Nah, Islam itu juga mengajarkan bukan cuma laki-laki saja, tetapi untuk perempuan juga. Jadi tidak untuk laki-laki saja, ya. Nah, oke, yang pertama di sini definisi. Menurut bahasa mandi al-ghuslu. Al-ghuslu itu sebenarnya dalam bahasa Arab artinya itu mencuci. Ya, teman-teman sekalian ya, itu mencuci sebenarnya. Tetapi terkaitkan juga dengan mandi, karena mungkin mencuci seluruh anggota badan. Adalah mengalirkan air pada sesuatu. Kemudian menurut istilah mandi al-ghuslu adalah menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara yang khusus untuk menghilangkan hadas,
besar. Dalil tentang mandi wajib ada di Quran surah An-Nisa ayat 43 ya, yang artinya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Nah, jadi teman-teman sekalian, kemarin kita sudah bahas bahwasannya kita boleh saja melewati masjid ya, tapi kalau berdiam diri di masjid tidak boleh ya. Nah, kita tidak boleh berdiam diri di masjid dalam keadaan junub, dalam keadaan kita belum mandi besar ya. Apa aja penyebabnya nanti kita bahas. Nah, penyebab mandi besar itu keluarnya mani dengan syahwat junub. Quran surah Al-Maidah ayat 6, Bukhari Muslim. Nah, keluarnya air mani itu dengan syahwat. Nah, kalau yang keluarnya dari lubang satu lubang depan kubulnya laki-laki itu ada mani, mazi, dan wadi. Nah, yang wajib mandi adalah mani. Ketika keluar mani maka diwajibkan untuk mandi. Nah, teman-teman sekalian, jangan karena pembahasan ini sangat dewasa, teman-teman sekalian itu menganggap wah ini tidak pantas buat kita. Sangat pantas buat kita semua. Kenapa? Karena kita harus perlu tahu. Kalau kita tidak tahu, nanti ibadah-ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak suci ya. Kalau kita belum mandi besar, belum mandi wajib. Nah, makanya kita harus tahu. Oke. Nah, teman-teman sekalian, yang kedua di sini bertemunya dua kemaluan laki-laki dan perempuan walaupun tidak keluar mani. Nah, suami istri ya, yang ini khusus untuk suami istri ketika bertemu kemaluan keduanya walaupun tidak keluar mani tetap diwajibkan mandi ya. Kemudian yang ketiga, ketika berhentinya darah haid dan nifas bagi perempuan ya. Ketika berhentinya darah haid dan nifas maka dia diwajibkan untuk mandi ya. Teman-teman sekalian yang perempuan pasti sudah tahu ya, pasti sudah familiar dan pasti sudah ngelakuin semuanya. Nah, cuman nanti bagaimana cara melakukannya dan apa saja yang harus dilakukan. Nah, itu nanti kita cari tahu. Nah, yang keempat, ketika orang kafir masuk Islam. Jadi kalau ada orang yang masuk Islam, orang kafir yang masuk Islam, dia diwajibkan mandi. Kenapa? Karena dia masih dalam keadaan najis. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima, karena kematian. Jadi orang yang mati, orang yang meninggal itu harus dimandikan. Kecuali, ada kecualinya teman-teman. Kecualinya apa? Kecualinya orang-orang yang mati dalam keadaan syahid atau dalam keadaan berperang di jalan Allah. Jadi orang-orang yang berperang di jalan Allah. Dulu waktu Rasulullah SAW itu bersama sahabat berperang, ketika mereka jatuh gugur di peperangan, Rasulullah SAW langsung suruh menguburnya di situ juga. Nah, tidak dimandikan dulu, tidak dimandikan dulu, tidak disucikan dulu, langsung disolatkan kemudian dikubur. Nah, seperti itu. Kecuali orang yang meninggal, orang yang mati diwajibkan untuk dimandikan, kecuali orang-orang yang mati dalam keadaan jihad, dalam keadaan berperang karena Allah. Nah, kemudian di sini ada rukunnya mandi. Nah, ini sangat penting teman-teman ya. Rukunnya mandi itu ada dua, yaitu niat dan meratakan air ke tubuh. Nah, yang pertama niat mandi dalam hati untuk menghilangkan hadas besar. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Nah, itu niatnya. Kita niat untuk mengangkat hadas besar. Ya Allah, saya niat untuk mengangkat hadas besar karena Engkau ya Allah. Nah, kemudian hakikat mandi adalah mengguyur seluruh badan dengan air. Ini yang kedua. Nah, setelah niat, jadi mengguyur air semua, meratakan air satu badan, yaitu mengenai rambut dan kulit walaupun hanya satu kali siraman. Nah, Pak, gimana Pak kalau misalnya kita lupa niat, kita langsung mandi? Nah, tidak apa-apa, langsung diulang ya. Basuhannya diulang maksudnya. Dari bagian kepala, misalnya kita lupa,
Jadi kita niat dulu, nawaitul ghusla. Jadi kita langsung basuh bagian kepala lagi. Nah, diulang ya. Dari bagian kepala kemudian ke kaki. Nah, ini paling penting ya, teman-teman sekalian ya, harus ditahu nih. Takmimul badani bil ma. Nah, artinya meratakan air ke badan. Nah, kalau misalnya ada yang Ustadz, Pak, saya punya ini, saya habis ngecat, misalnya saya habis ngecat, ada sisa cat yang menempel di pori-pori saya. Nah, kalau airnya tidak sampai ke pori-pori, maka hukumnya apa? Mandinya tidak sah, maka dibersihkan dulu ya. Mandinya bagian catnya tadi itu dibersihkan dulu, teman-teman sekalian ya. Oke, kemudian di sini mandi yang sempurna. Nah, mandi yang sempurna itu seperti apa? Yang pertama, mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali sebelum tangan tersebut dimasukkan ke dalam bejana atau sebelum mandi. Nah, jadi kita bersihkan dulu tangan kita ya. Kemudian yang kedua, membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada di badan kita, yang di kemaluan kita dengan tangan kiri. Nah, kemudian yang ketiga, mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan dengan menggosokkan ke tanah atau dengan menggunakan sabun. Dulu waktu zamannya Rasulullah, dulu belum ada sabun, maka digosokkan ke tanah. Nah, kalau sekarang sudah ada sabun, maka digosokkan ke sabun. Kemudian yang keempat, berwudu dengan wudu yang sempurna seperti ketika hendak sholat ya. Jadi kita wudu dulu kemudian baru mandi. Nah, ini sunnahnya. Mengguyur air pada kepala. Ini yang kelima, mengguyur air pada kepala sebanyak 3 kali hingga sampai ke pangkal rambut. Nah, jadi mengguyur airnya itu dari kepala ya, dari kepala sampai pangkal rambut, kemudian dia mengalir ke kaki. Nah, jadi harus dari kepala ya. Dan yang keenam, memulai mencuci kepala bagian kanan lalu kepala bagian kiri. Yang ketujuh, menyela-nyela rambut, sudah tahu ya. Kemudian yang ke-8, mengguyur air pada seluruh badan dimulai dari sisi yang kanan, setelah itu yang kiri. Nah, dari tangan kanan, terus tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, sekiranya air itu sampai ke dalam pori-pori kita. Oke, kita lanjut, yaitu tata cara mandi pada wanita. Nah, tata cara mandi pada wanita untuk mandi wajibnya karena junub. Nah, yang pertama untuk mandinya karena junub ya. Ingat, untuk mandinya karena junub nih bagi wanita nih. Ummu Salamah berkata, wahai Rasulullah SAW, aku seorang wanita yang mengepang rambut kepalaku. Apakah aku harus membuka kepangku ketika mandi junub? Apa kata Rasulullah SAW bersabda, jangan, tidak usah kamu buka, maksudnya cukuplah kamu mengguyur air pada kepalamu 3 kali, kemudian guyurlah yang lainnya dengan air, maka kamu telah suci. Nah, ini karena dia junub ya, kalau perempuan junub ya. Nah, kalau untuk nifas, untuk haid, itu beda lagi. Khusus mandi dan nifas, untuk usus mandi haid dan nifas itu ditambahkan beberapa hal. Yang pertama, menggunakan sabun dan pembersih lainnya beserta air, kemudian melepaskan kepangan rambut sehingga air masuk sampai ke pangkal rambut. Kemudian yang ketiga ini yang penting, yaitu disunahkan membawa kapas atau potongan kain untuk mengusap tempat keluarnya darah guna menghilangkan sisa-sisanya. Selain itu, disunahkan mengusap bekas darah pada kemaluan setelah mandi dengan minyak misk atau parfum lainnya. Nah, itu untuk perempuan disunahkan aja seperti itu. Oke. Nah, mungkin sampai sini saja ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan nanti silahkan japri saja. Nah, teman-teman sekalian, nggak apa-apa ya. Kita bahasnya tentang mandi junub karena dalam modulnya sebenarnya memang ada tentang mandi besar. Nah, tidak apa-apa kita bahas tentang ini karena sangat penting buat kita semua. Mungkin kita sudah pernah menjalani atau kita sudah pernah mengalami, tetapi kita tidak tahu hukum dan tata caranya seperti apa. Nah, makanya di pelajaran ini alhamdulillah insyaallah kita sudah paham. Nah, seperti itu ya teman-teman sekalian ya. Baik, mungkin itu saja untuk tugas evaluasinya akan saya berikan di Google Classroom. Oke, terima kasih untuk menyempatkan waktunya 15 menit ya. Wah, lumayan lama juga nih teman-teman. Oke, gak apa-apa, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.